Bagaimana hasil pengejaran terhadap pemesan senpi rakitan dan ilegal yang pabriknya berhasil diungkap di Wajo, Sulawesi Selatan? Kita akan langsung menanyakannya kepada Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Selamat sore Pak Ibrahim. Selamat sore Rara, selamat sore Metro TV. Pak Ibrahim, ada 5 orang yang ditangkap oleh polisi mengenai adanya pembuatan senpi rakitan. Apa saja peranan dari kelima orang ini? Ya, jadi awal pengungkapan dari kasus ini saat kita melakukan pengembangan, akhirnya diamankan 5 orang yang kita curigai berperan dalam produksi dari senpi ini. Akhirnya dari pendalaman yang ada, ternyata 2 ini tidak mempunyai peran yang signifikan terkait dengan proses pembuatan dari senpi ini. Karena pada saat awal pengembangan, nama yang dicantumkan di dalam pengiriman itu ini cuma nama yang ditumpangi saja. Jadi ini kita cuma jadikan sebagai saksi. Kemudian pada saat dikembangkan ada pembeli suami istri yang merupakan hasil penjualan dari tersangka. Ini juga kedua orang ini kita klarifikasi. Kemudian yang satunya kita dapatkanlah barang bukti 1 pucuk senpi laras pendek. Dan yang 3 orang ada berapa tersangka ini yang telah 2 orang ditetapkan, sebagai Pak Ibrahim? Produsen atau pembuat. Kita sudah menetapkan 3 tersangka, jadi 2 produsen dan 1 pembeli. Oke. Dari ratusan amunisi berbagai kaliber yang disita oleh polisi, apakah semuanya dirakit sendiri? Betulkah ada produksi dari PT Pindad, Pak? Bisa diulangi, Rara? Ya, dari berbagai ratusan amunisi yang disita oleh polisi ada berbagai kaliber, apakah semuanya dirakit sendiri? Jadi peluru yang ada itu, ini merupakan peluru senpi kaliber 556. Ini dari pendalaman terhadap tersangka, katanya didapatkan dari simpanan orang tuanya. Kemudian kaliber 22 juga sama, ini merupakan simpanan dari orang tuanya. Jadi memang tidak memproduksi pelurunya. Pak Ibrahim, betulkah ada amunisi yang juga diproduksi dari PT Pindad? Jadi yang peluru 556 itu memang itu kaliber standar. Nah, dan yang kita dapat ini memang bermerek dari Pindad. Bagaimana bisa kemudian produksi peluru dari PT Pindad ada di tangan sipil dan kemudian diperdagangkan? Nah, ini kemudian baru akan kita telusuri lagi kembali. Namun keterangan dari tersangka saat ini mengatakan bahwa peluru tersebut didapat dari gudang orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi katanya peluru ini sudah cukup lama berada sama orang tuanya dan kemudian dilihat oleh tersangka. Tetapi kita tetap akan melakukan penelusuran terkait dengan keterangan yang diberikan ini. Mengenai pihak pembeli senpi rakitan ataupun senpi ilegal sendiri, bagaimana perkembangan pengejarannya, Pak? Sementara ini dari hasil pendalaman kita dapatkan data kurang lebih sekitar 6 dari informasi yang awal kita dapatkan. Dari ke-6 yang disebarkan ini, 1 sudah kita amankan. Nah, kemudian yang 5 lagi kita lakukan pengembangan dan penelusuran terhadap pembeli-pembeli yang lain. Kelima pembeli yang saat ini sedang dilakukan penelusuran ini adanya di wilayah mana? Apakah hanya ada di Jakarta atau juga ada di wilayah-wilayah lainnya? Sementara yang kita dapat info ada yang di wilayah Makassar dan sebagian besar di wilayah Jakarta. Oke, produksi rumahan ini diketahui sudah beroperasi sejak tahun 2014, artinya sudah 6 tahun beroperasi. Apakah polisi sudah ada pemetaan mengenai distribusi ataupun di mana saja perdagangan senjata api ini dilakukan distribusinya? Iya, jadi untuk sementara memang karena kita rilis lebih awal ya. Jadi sementara yang kita dapatkan baru 6 dari keterangan tersangka bahwa 6 yang sudah dijual dan disebarkan kepada masyarakat. Tetapi dari waktu yang sudah digunakan kita akan tetap melakukan penelusuran supaya kita tahu betul kemana saja dan berapa banyak produksi yang sudah dibuat dan disebarkan kepada masyarakat. Baik, kita tunggu terus bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kepolisian. Terima kasih Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Ibrahim Tompo telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk kali ini.